Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih para pemirsa di rumah yang sudah setia bersama kami dalam program Majelis Sore. Dan kali ini pemirsa yang menjadi sebuah hal yang istimewa juga, kita kembali kedatangan dari teman-teman dari Politeknik Hasnur yang insya Allah menghadirkan narasumber juga dari UIN Antasari Banjarmasin, dan tentunya juga menginginkan akan materi yang akan dibahas pada hari ini. Seperti biasa, materi yang dibahas pun juga menjadi sebuah tema yang begitu menarik yang dibahas bersama dengan hari ini kehadiran dari Ketua LP2M UIN Antasari Banjarmasin. Dan tentunya beliau sudah hadir di studio Duta TV. Ada Bapak Dr. Muhammad Zainal Abidin MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Dan hari ini sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berhadir di studio Duta TV, yang tentunya juga kita membahas seputar sikap wasatiyah dalam beragama. Sebelum kita berdiskusi mengenai hal ini Pak, saya ingin mendengar dan kita semua ingin mendengarkan berkaitan dengan pembuka tema kita pada hari ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa bertemu di acara bermajelis ya di Duta TV. Topik yang akan kita bahas di hari ini tentang sikap wasatiyah dalam beragama. Wasatiyah itu dalam bahasa Arab ya, wasat ya, yang biasa diartikan sebagai, kalau yang dalam istilah Arabnya itu wasatu syai' ma baina tarafain ya. Jadi sikap tengah-tengah di antara dua sisi. Jadi ujung kiri, ujung kanan, tengah-tengah itu namanya wasat gitu ya. Wasat ya. Wasatiyah itu merupakan bagian dari sikap yang sangat ditekankan di dalam Islam ya. Umat muslim disebut sebagai umatan wasata ya. Jadi kata Tuhan berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasulukum syahida. Jadi kata Tuhan, kami telah menjadikan umat Islam sebagai umat yang wasata ya, umat yang tengah-tengah yang akan menjadi saksi terhadap umat-umat yang lain. Kemudian Nabi Muhammad sebagai saksi atas kita gitu ya. Itu yang di Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Wasatiyah atau sikap yang tengah-tengah merupakan sikap yang sangat diminta, ditekankan di kita ya. Karena kita memahami, misalnya di dalam beragama itu ada sikap ya, mungkin yang di ini ya, sebelum Islam datang itu kita kenal misalnya ada agama Yahudi gitu ya. Agama Yahudi dikenal sebagai agama yang sangat saklek dalam hal aturan hukum gitu ya. Jadi kalau mata dengan mata gitu ya, darah dengan darah, pokoknya sanksi hukumnya sangat ketat gitu ya. Ini dikarenakan kalau menurut yang analisis ya secara konteks kehidupan orang-orang Yahudi, mereka berasal dari apa yang pernah diperbudak oleh Firaun gitu ya. Jadi untuk orang yang memang diperbudak harus dengan keras gitu ya, dengan aturan yang sangat tegas, lugas gitu ya. Sehingga yang mengedepankan adalah aspek hukuman terhadap umat Yahudi pada masa itu. Kemudian muncul antitesanya dari Kristen, Nasrani gitu ya, yang mengajarkan tentang cinta kasih yang sangat total. Tampar pipi kanan, hadirkan pipi kiri gitu ya. Jadi jangan melawan, cinta kasih gitu ya. Nah, Islam itu umatannya wasatiyah gitu ya, yang tengah-tengah gitu ya. Jadi tidak saklek secara hukum secara total, juga tidak yang terlalu sangat longgar gitu ya, longgar. Nah, itulah ya bagian dari yang umatan wasata gitu ya. Nah, sekarang ini kan termasuk menjadi isu yang sangat sering dibicarakan juga, yang itu dikaitkan dengan yang namanya moderasi dalam beragama gitu ya. Sikap moderat itu kan tengah-tengah gitu ya. Moderasi dalam beragama. Tidak ekstrim ya. Ada ekstrim kanan yang sangat longgar. Kita menyebut dengan istilah liberal gitu ya, dalam beragama bebas gitu ya.
atau juga sikap yang sangat keras yang radikal dalam beragama ya. Ini kan dua kubu ekstrim. Nah, wasatiyah itu tengah-tengah gitu ya, tengah-tengah ya. Nah, memang dalam beragama itu ada dua kata kunci yang sangat penting untuk kita pahami. Ada istilah yang namanya having religion, kita memiliki agama. Ada istilah being religious gitu ya. Kalau having religion itu kita ya agama gitu ya, beragama. Sesuatu yang sudah stagnan, statis, mapan gitu ya, tetap gitu ya, beragama namanya. Itu agama, having religion. Tapi kalau being religious itu proses ya. Nah, kita ini sebenarnya kan dalam kehidupan beragama ini adalah being religious. Proses terus kita nih. Tidak ada yang yang tetap gitu ya. Makanya kan yang sering kita berdoa sama Tuhan agar diberikan yang namanya husnul khatimah gitu ya. Karena bisa jadi yang sekarang kan orangnya misalnya jahat gitu ya, atau orangnya mungkin punya problem macam-macam lah. Mungkin kalau ditinjau dari segi agama itu melanggar aturan, melanggar syariat. Tiba-tiba di penghujung hidup dia taubat, kemudian dia beramal saleh gitu ya, menjadi husnul khatimah gitu ya. Ada juga sebaliknya gitu ya. Dia tampak orang yang sangat yang sangat agamis, yang sangat alim, busananya juga busana yang sangat religius gitu ya. Tiba-tiba di penghujung kehidupan dia malah sebaliknya gitu ya. Soal hati mana auzubillah min dzalik gitu ya. Itu yang namanya proses ya. Kita dalam hidup ini kan ada yang istilah al-iman yazid wa yanqus gitu ya. Iman itu adalah bertambah bisa berkurang gitu ya. Kadang kita kan sering istilahnya ya, istilah yang taubatan sambal gitu ya. Jadi kadang sadar, kadang tidak sadar. Itulah yang namanya jiwa manusia. Jiwa manusia itu bisa bolak-balik. Kadang ingat, kadang tidak ingat. Makanya kita sering berdoa sama Tuhan agar kemudian terus kita dalam kondisi yang tersadarkan, tercerahkan. Nah, kembali ke wasatiyah tadi gitu ya. Karena yang namanya beragama ini sebuah proses, maka kita harus memahami juga bagaimana beragama yang memang dimintakan atau diharapkan dalam kehidupan kita gitu. Kita menyadari Islam itu kan secara kebahasaan dari kata aslam, yuslim, Islam ya. Aslama, yuslimu ya. Nanti Islam itu bentuk masdarnya, fa'ilnya namanya muslim. Muslim itu pelakunya gitu ya. Pelakunya ya. Sering disebutkan Islam wahid. Islam itu satu. Muslim katsir. Muslim itu banyak gitu ya. Nah, karena muslim itu banyak, makanya kemudian penafsiran terhadap Islam itu juga berbagai macam tadi kan. Ada yang cenderung radikal, ada yang liberal. Dalam kita beragama gitu ya. Itu dalam sejarah Islam biasa, bukan hal yang kemudian bukan hal yang tidak pernah terjadi gitu ya. Sudah kita sudah mengalami banyak hal gitu ya. Hanya kemudian pilihan apa yang harus kita ambil agar kita kemudian selapas dengan makna Islam. Islam itu kan secara kebahasaan seakar dengan kata salamah ya. Salamah itu artinya damai, bahagia, sejahtera. Jadi kalau secara kebahasaan kalau kita belum bahagia, belum damai, belum sejahtera, berarti ada something wrong dengan keislaman kita gitu ya. Something wrong itu sesuatu yang tidak pas, sesuatu yang harus kita benahi sama-sama. Nah, itu yang tadi pentingnya kita kemudian merujuk kepada makna Islam sebagai yang disebut oleh Tuhan bahwa kita adalah umatan wasata tadi ya, umatan yang wasatiyah gitu ya. Okay. Artinya memang dalam memaknai Islam itu sendiri bukan hanya terhadap secara makro gitu Pak ya. Namun juga secara mikro dalam hal perilaku, bahkan kepada peribadahan secara hal-hal yang mungkin secara spesifik. Ibadah ini sendiri kan istilahnya kita mengetahui dalam perspektif Islam ada mahdoh dan ghairu mahdoh. Ini nanti akan kita bahas sejauh mana peranan bagi orang Islam untuk kemudian juga memaknai akan keislamannya dengan hal-hal yang sifatnya yang dilakukan dan yang dikatakan. Bukan hanya di dalam pemenuhan untuk hidup layaknya manusia, tapi juga ada hal-hal yang mungkin menjadi nilai lebih ketika menjadi seorang umat wasatiyah itu tadi, umat Islam yang hari ini semoga insya Allah kita sampai di akhir hayat nanti masih terjaga iman dan Islam. Kita nanti akan bahas ini lebih lanjut ya Pak ya. Usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore. Majelis kita semua.